Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Live Talk Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, kita sedang berbicara tentang survei istiqra di dalam bahasa fikih kita ya. Jadi bagaimana kita meneliti pendapat dari warga Nahdlatul Ulama terkait siapa yang diidam-idamkan jadi pemimpin dia di Jawa Timur. Dan itu istiqra itu atau survei itu dilakukan oleh Ikatan Sarjana NU atau ISNU Jawa Timur yang sudah dilakukan oleh Mbak Fazadora Nailufar dan kawan-kawan ya. Dan juga nanti ada analisis dari Lakus dan Jatim Mbak Mas Kudus Salam. Baik, Mbak Faza, penelitian itu berapa lama? Sekitar memakan waktu sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, Itu dana dari mana tuh? Urunan. Dananya kita bekerja sama dengan lembaga penelitian Suprimasi. Oh, yang Suprimasi ya, yang milik teman-teman NU juga ya. Oke. Ya, intinya ya dananya dari langit lah. Maksudnya penelitiannya dari bumi, dananya dari langit gitu ya. Dan ini kalau secara metodologis ini kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Jadi mungkin sebelum kita ke hasilnya saya jelaskan dulu ya metodenya. Jadi kita ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik multistage random sampling. Multistage random sampling. Multistage itu jadi kita menyaring gitu ya. Ada banyak saringan. Ya, jadi dari kabupaten itu disaring, kemudian ada beberapa kecamatan yang kita ambil menjadi sampel. Biasanya kita ambil kecamatan yang paling banyak populasi penduduknya seperti itu. Atau kalau misalnya karena kita ini penelitiannya kan berbasis warga Nahdiyin gitu ya, maka kemarin kita proporsionalkan, kita mencari kecamatan yang itu ada pondok pesantrennya. Oh gitu. Jadi misalnya kayak misalnya di Sidoarjo misalnya ya, kita ambil yang populasi penduduknya paling besar, misalnya di Waru, terus kemudian Sidoarjo Kota 2, terus yang 2 ini harus yang ada pondok pesantrennya, misalnya di Tulangan ada pondok pesantren Gus Ali ya, terus kemudian ada satu lagi. Kalau saya ingin tahu kalau di Pasuruan gimana? Nah, kalau di Pasuruan kan ada banyak pondok pesantren, ada Sidogiri ya, jadi kita ambil di Sidogirinya. Tapi ada juga yang di tempat lain yang harus mewakili warga NU yang dia tidak dekat dengan pondok pesantren, karena itu akan berbeda suaranya, asumsinya seperti itu. Nah, jadi multistage itu seperti itu. Jadi kita punya banyak saringan. Nah, kita melakukan di semua kabupaten kota tadi yang saya sebutkan, 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kemudian kita ambil kira-kira kalau satu kabupaten kota itu kira-kira sekitar 5 kecamatan kita ambil sebagai sampel gitu ya. Kita proporsionalkan tadi, kalau yang Tapal Kuda kita kalikan 150%, kalau yang Matraman yang tidak gitu kita biasakan gitu ya. Atau misalnya seperti daerah Lamongan, misalnya Tuban, itu kan dia bukan tergolong Tapal Kuda, tapi kan di situ ada pondok pesantren besar dan ya. sangat kuat juga. Dan sangat kuat. Maka itu kita kalikan juga 150% seperti itu. Hasilnya kita mendapatkan responden sekitar 1.200. 1.200 responden dengan multistage tadi, multistage ya. Stage ya. Iya, multistage. Dengan derajat kepercayaan 99%. Derajat kepercayaan 99. Nanti para pemirsa TV9 kalau bicara tentang derajat kepercayaan nanti kita jelaskan ini kepercayaan opo kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan, ini terkait dengan metode penelitian. Pak Kudus, kita sabar dulu ya. Kita pengen tahu sekarang apa Mbak hasilnya, Mbak? Dari beberapa penelitian itu. Jadi sebaran respondennya dulu ya. Jadi kan sebuah penelitian. Ini peneliti itu, ya kayaknya ya, peneliti. Serius, ada orang NU pinter sekali ini ya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun ini penelitian pertama gitu yang dilakukan oleh teman-teman ISNU dan surveyornya juga banyak yang ya ada yang sudah berpengalaman tapi ada yang masih junior baru juga. Tapi alhamdulillah kemarin berapa dari orang, sebaran surveyornya sampai? Surveyornya satu kabupaten itu biasanya 1 sampai 2 orang. Berarti total sekitar 50-an ya? Iya, sekitar segitu itu. Jadi kalau yang kabupaten 50-an ya, 100 sampai 100. Kalau yang kabupatennya besar seperti Malang gitu kan, dia ada banyak sampel dan tersebar di mana-mana gitu, wilayah geografisnya luas. Jadi itu ada 2 sampai 3 peneliti gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebaran respondennya yang tercover itu kemarin responden pria dapat 57% dan perempuan 43%. Nah, tumben kok perempuan sedikit. Nah, itu mungkin di lapangan mungkin kadang-kadang peneliti itu yang bisa enak diajak ngomong kaum bapak-bapak. Itu ibu-ibu diajak ngomong, Mas apa jari bapak? Seperti itu. Terus dilimpahkan ke keluarganya seperti itu ya. Tapi dengan komposisi yang seperti ini, saya anggap ini sudah bisa mewakili gitu ya. Kecuali saya tidak akan mau ini mempublish hasil ini kalau misalnya perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu misalnya 30 banding 70, saya
nggak akan berani, kami nggak akan berani. Nah, karena ini sudah kami anggap mewakili gitu ya, representatif, maka kami berani mengeluarkan. Oke, sebelum nanti kita bicara Mbak, pernah nggak ada survei-survei yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi terkait dengan ini, yang mungkin Pak Kudus sebenarnya banyak ya, survei tentang misalnya kecenderungan voting behavior, tentang kecenderungan warga NU memilih itu. Pusdekhan juga pernah melakukan itu. Pusat studi itu yang dipilihnya Pak Asar, bukan Pak Asfar itu juga pernah melakukan riset soal itu, kecenderungan pemilih warga NU terhadap calon kepala daerah. Banyak, ada LSI juga, terakhir itu ada Laksnu itu yang Pak Gugus itu juga melakukan riset yang sama tentang keinginan warga NU terhadap gubernur ke depan itu. Nah, memang hasilnya banyak variatif sih memang, tapi ada beberapa tokoh yang muncul memang dari internal NU itu sudah mulai kelihatan dari beberapa survei, itu sudah mulai kelihatan dia itu. Tapi kalau Mbak, ini surveinya Mbak Faza ini, pertanyaan mendasarnya apa yang disampaikan kepada responden? Jadi kami menanyakan apakah benar sih warga NU itu kepingin punya gubernur NU? Apa benar? Gitu? Apakah Anda ingin punya gubernur NU atau tidak? Terus wakil gubernur NU atau tidak? Dan menurut Anda gimana sih pasangan ideal menurut Anda? Jadi duet antara gubernur dan wakil gubernur itu menurut warga NU itu yang ideal itu seperti apa? Nah, ternyata dari hasilnya hasilnya nanti biar pemirsa nggak pindah channel ya. Nanti kita sampaikan setelah yang lewat berikut ini. Dan para pemirsa, apakah benar warga NU itu pengen punya gubernur NU dan wakil gubernur NU? Jawabannya setelah yang akan dijelaskan oleh Mbak Faza setelah yang lewat ini. Anda jangan kemana-mana.